Pemirsa, menjanjikan keuntungan berlipat ganda dengan cara mudah. Rupanya masih menjadi cerita klasik dalam setiap kasus penipuan. Namun faktanya, tak sedikit orang yang termakan iming-iming tersebut. Berikut liputan tim Delik RCTI. Sudah bukan rahasia lagi bahwa motif penipuan investasi selalu menawarkan keuntungan berlipat ganda. Sementara sang investor hanya cukup mengendapkan uangnya saja. Setiap bulan, keuntungan tersebut akan disetorkan kepada investor. Biasanya di awal-awal keuntungan diberikan secara rutin dan menjanjikan, sehingga membuat korban terlena dan terus menambah jumlah uang yang akan diinvestasikan. Namun lama-kelamaan keuntungan yang dijanjikan mulai berkurang hingga akhirnya modalnya pun ikut raib. Korban pun baru menyadari telah menjadi korban penipuan. Investasi bodong biasanya memanfaatkan ketidaktahuan dan kelengahan masyarakat. Kebanyakan dari kita atau mungkin orang-orang yang mungkin belum teredukasi atau belum punya pengalaman belum punya pengalaman sebelumnya, ya mereka berpikir, wah, caranya investasi bekerja itu instan, padahal investasi itu cara kerjanya butuh waktu, nggak bisa yang namanya instan. Yang kedua, investasi itu selain ada return, juga ada risiko. Penipuan demi penipuan bermotif ekonomi di Indonesia sudah sering kali terjadi dan modusnya pun kian beragam. Selain investasi, kasus penipuan dengan nominal terbesar yakni 106 triliun rupiah yang menimpa nasabah Koperasi Indosuria juga semakin membuka fakta bahwa banyak sekali cara yang dilakukan oleh sejumlah oknum untuk mencuri dana masyarakat. Kalau dari kasus Indosuria ya, Koperasi Simpan Pinjam, yang pertama tentu ini mencederai koperasi di Indonesia gitu ya, mencederai koperasi Indonesia. Kita tahu bahwa koperasi dan UMKM ini merupakan motor penggerak ekonomi bangsa, ya, soko perekonomian gitu. Jadi tentu saja kalau ada kasus yang mencoreng nama koperasi, ini dikhawatirkan akan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi secara umum ya, secara menyeluruh di Indonesia. Tentu kasus ini harus diselesaikan dan mengembalikan nama baik koperasi itu sendiri. Kejanggalan lainnya dalam kasus KSP Indosuria tidak hanya menjanjikan imbal hasil yang tidak wajar kepada nasabah, namun menyatakan bahwa koperasi dalam pengawasan OJK. Hal ini jelas keliru sebab pengawasan koperasi berada dalam ranah Kementerian Koperasi dan Usaha Menengah Kecil. Bahkan nasabah yang berinvestasi di KSP Indosuria tidak mengetahui sebagai anggota koperasi. Kalau yang saya lihat, saya hanya berpatokan kepada putusan pengadilan. Itu yang memang terlihat adalah bahwa mereka itu menawarkan investasi kepada banyak orang, yang mana banyak dari sales investasinya, sales dari Indosuria itu tidak memberitahu kepada korban bahwa ini adalah koperasi. Tingginya minat masyarakat untuk berinvestasi saham di Indonesia memancing niat buruk pelaku untuk melakukan penipuan. Korban yang harus kehilangan uangnya pun tak terhitung jumlahnya. Karena itu, selain ketelitian dari nasabah, institusi yang berwenang seperti OJK wajib untuk terus melakukan pengawasan dan penindakan, agar tidak ada lagi masyarakat yang harus kehilangan uangnya sia-sia.